Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GPPK Subang yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Saputra dari Gereja GPPK Subang yang pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022 kembali akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga biarlah pada waktu atau saat yang singkat ini, yang sederhana ini tetap dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai dengan saat ini kita Gereja GPPK Subang belum membuka ibadah tengah minggu hari Kamis. Kita akan mempelajari untuk hari-hari ke depan. Kiranya hari-hari ke depan nanti kita akan sesuaikan, semoga keadaan menjadi lebih baik terus sehingga kita dapat kembali beribadah secara normal. Namun demikian, pada saat ini izinkan saya untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam ini Bapak Ibu Saudara pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Sebelum kita lebih jauh membaca atau merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam acara kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapak yang baik, bersyukur kami Tuhan kalau malam hari ini boleh kembali merenungkan kebenaran firman. Acara yang sederhana dan singkat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon urapan pimpinan-Mu Tuhan Yesus Roh Kudus, supaya acara ini boleh memberkati banyak orang dan setiap orang yang mengikuti acara ini. Tuntun lidah bibir kami Tuhan, kuasai kami, pimpin acara ini sampai dengan selesainya, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu urapan Roh Kudus. Karena memang kita sekarang ini sejak Tuhan Yesus naik ke sorga dan juga hari Pentakosta, maka tema-tema firman Tuhan masih relevan tentang Roh Kudus, dan hari ini tentang urapan Roh Kudus. Saya akan membacakan, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Mulai ayat yang ke-1, demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan yang barusan kita baca, maka kita akan mendengarkan pujian yang telah dipilihkan oleh Charles untuk kita sekalian. Biarlah pujian ini membawa kita masuk di dalam hadirat Allah lebih dalam lagi. Selamat mendengarkan pujian, selamat kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Bagaikan Raja Wali mengatasi
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pujian tadi? Saya harap walaupun singkat tetap dapat mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Dia, mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada tema firman Tuhan, urapan Roh Kudus. Bagaimana peranan Roh Kudus yang mengubahkan keadaan para rasul waktu itu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bagaimana kondisi Petrus, Yohanes dan teman-temannya pada waktu sebelum diurapi dengan urapan Roh Kudus dan setelah menerima urapan Roh Kudus, terlihat dengan jelas perbedaan dari mereka. Ketika mereka pasca Tuhan Yesus disalibkan, mereka hidup di dalam ketakutan, dan bukan cuma ketakutan tapi ketidakberdayaan mereka. Mereka seolah-olah bingung apa yang harus mereka lakukan, kerjakan, semangat mereka tidak ada. Itu menjadi hal yang sama seperti kita yang bersifat manusiawi. Kita pun merasakan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Ketika ada beban menindih dalam kehidupan kita, ketika kita merasakan ketidakmampuan kita dalam kehidupan kita, maka pastilah kita akan menjadi bingung, dan saat bingung seperti itu kita seakan-akan tidak berdaya, dan pasti tidak berdaya itu sifatnya manusiawi dan semua orang mengalami hal yang seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan pada saat ini dalam renungan malam ini bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting bagi orang-orang percaya. Ketika Petrus dan Yohanes serta teman-temannya dalam satu titik di mana mereka tidak berdaya menghadapi situasi, kondisi, dan hari-hari ke depan yang harus mereka lalui tanpa Yesus, di sanalah mereka harus menunggu 10 hari sampai mereka diurapi dengan Roh Kudus. Ketika mereka setelah diurapi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaan daripada keadaan yang mereka hadapi. Petrus dan Yohanes bukan cuman saja saat sekarang ini merasakan ada gairah, ada semangat, tapi ada kuasa yang menyertai mereka. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus hanya mengurapi Petrus dan Yohanes dan teman-temannya? Tentunya tidak Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus bukan cuman untuk Petrus dan Yohanes serta teman-temannya, tetapi Roh Kudus juga untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada zaman sekarang ini, di abad yang modern ini, Roh Kudus tetap relevan. Roh Kudus tetap berkarya dan terus berkarya. Karena itu tugasnya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Roh Kudus sudah mengurapi Petrus dan Yohanes, sehingga ketika mereka jam 3 petang akan masuk ke bait Allah, dan di pintu gerbang indah itu ada seorang yang meminta pertolongan, seorang pengemis yang dia tidak bisa berjalan sejak lahirnya. Ketika dia menatap Petrus dan Yohanes, mereka mengharapkan sesuatu sedekah. Tetapi Petrus dan Yohanes pada waktu itu yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, yang penuh dengan urapan Roh Kudus, dia menatap orang lumpuh, pengemis lumpuh itu dan berkata, "Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau berjalan." Maka saat itu juga mereka orang lumpuh itu berjalan. Di sini kita lihat dengan jelas perbedaan bagaimana orang yang diurapi dipenuhi dengan Roh Kudus dan orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes setelah menerima urapan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes menjadi semangat, menjadi penuh dengan kuasa Allah yang menyertainya, sehingga bukan cuma mampu tetapi bisa memuliakan Tuhan. Nah, urapan Roh Kudus bukan cuma untuk mereka yang notabene adalah pelayan-pelayan Tuhan, yang bekerja, yang melayani di mimbar. Tetapi Roh Kudus juga akan mengurapi setiap orang dalam setiap situasi dan kondisi. Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak hanya membantu pelayan-pelayan Tuhan pada saat melayani Tuhan di mimbar atau di gereja, atau dalam pelayanan-pelayanan rutinitas gerejawi. Tetapi Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang penuh dengan otoritas Allah, Roh Kudus juga akan mengurapi kita di dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi, dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah
kita mohon Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita. Sebagaimana Roh Kudus memenuhi para rasul, demikian pula lah kita memohon supaya Roh Kudus itu juga memenuhi hidup dan hati kita. Sehingga setiap hari Bapak Ibu Saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apabila Bapak Ibu Saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, bukan cuma pada saat melayani di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu di rumah, apakah itu dalam aktivitas di tempat pekerjaan, di tempat usaha, dimanapun kita berada, seyogianya kita senantiasa memohon Roh Kudus tetap mengurapi kita dalam situasi dan segala kondisi. Banyak orang yang salah kaprah, yang mengira bahwa Roh Kudus itu hanya ada di gereja atau hanya ada atau aktif di dalam situasi yang bersifat rohani atau yang bersifat pelayanan gerejawi. Tidak Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan mengurapi kita di dalam segala hal dalam bentuk kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada mengurapi kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan atau mengalami terobosan-terobosan kuasa Allah. Apabila Bapak Ibu Saudara beraktivitas di rumah, maka Roh Kudus akan mengurapi kita di rumah. Apabila Bapak Ibu Saudara sebagai seorang karyawan di kantor atau di tempat pekerjaan, maka Roh Kudus akan mengurapi Bapak Ibu Saudara di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Begitupun juga di tempat usaha dan dalam segala situasi dan kondisi, Roh Kudus tetap instan, tetap eksis untuk mengurapi setiap pribadi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita mohon supaya Roh Kudus ada selalu memenuhi hati dan hidup kita. Roh Kudus setiap saat ada menyertai kita di dalam segala kondisi keadaan hidup kita masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa memohon Roh Kudus yang sudah mengubahkan Petrus, Yohanes dan para rasul adalah Roh Kudus juga yang sama, yang mengurapi kita sehingga kita akan dipenuhi dengan kuasa Allah di dalam segala hal dalam kehidupan kita, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, baik dalam pelayanan maupun di dalam segala hal. Karena Roh Kudus mengatakan bahwa Dia adalah penolong, Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang tidak bekerja, sedang tidak beraktivitas, mungkin sedang di rumah, tetapi Bapak Ibu Saudara memerlukan pertolongan. Mintalah Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya Roh Kudus memberikan jalan keluar untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah Roh Kudus mengurapi kita, dan biarlah kita senantiasa memohon Roh Kudus ada menyertai kita, mengubahkan kita, menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita, dan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami menyadari peranan Roh Kudus begitu penting buat kami orang-orang percaya. Kalau Roh Kudus sudah memampukan Petrus dan Yohanes menjadi orang-orang yang luar biasa, maka hari ini, saat ini juga kami mohon Roh Kudus yang sama mengurapi kami di dalam segala aktivitas kami. Bukan cuma dalam pelayanan kami, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, di tempat usaha, dan di segala hal dalam aktivitas kami. Roh Kudus kiranya ada selalu menyertai kami. Bapa di sorga, mungkin juga ada saat ini juga yang memerlukan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena mereka sakit, oleh karena mereka sekalian ini sedang berada dalam satu situasi dan kondisi yang tidak baik. Mereka merasakan begitu banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan tolong berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti acara ini pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati dan melindungi kita malam hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, shalom.